Selamat datang Sobat Akura Jateng. Kembali lagi bersama saya Ayu Mustika yang kedatangan narasumber hebat kita Mas Irfan Mardinata, betul. Dari Koordinator Frontliner BPJS Kesehatan Cabang Ungaran yang akan membawakan tema kita hari ini BPJS Online. Oke, silahkan perkenalan dulu Mas Irfan. Ya, baik. Nama saya Irfan Mardinata. Saat ini saya bertugas di kantor Cabang Ungaran sebagai Koordinator Frontliner Cabang Ungaran. Ya. Nanti kita akan membicarakan tentang BPJS Online ini, Mas. Baik. Ya. Apa saja kanal pelayanan administrasi di BPJS Kesehatan? Ya, baik, Mbak. Jadi kalau kanal administrasi itu di kami itu ada dua, tatap muka dan non tatap muka. Kalau tatap muka itu misalkan seperti di kantor cabang, kemudian di mall pelayanan publik, kemudian juga ada namanya BPJS keliling seperti itu. Kalau non tatap muka itu ada seperti Mobile JKN, kemudian ada di Pandawa yang by WA itu, kemudian Pandawa. Juga ada BPJS Online yang sedang on saat ini ya, dan juga ada Care Center 165, Mbak. Jadi lumayan banyak sekali untuk peserta yang mau akses layanan kesehatan tuh sekarang lebih dipermudah. Peserta mau akses, mau ke kantor silahkan, atau mau di rumah pun juga bisa. Jadi semua peserta saat ini dipermudah oleh kami agar peserta tujuannya biar menyampaikan apapun, mau pengaduan informasi ataupun mau administrasi itu bisa lebih gampang gitu. Oke, berarti dari BPJS Online tersebut tadi, Pak. Iya, bisa dijelaskan lebih detail lagi, Pak, untuk BPJS Online. Jadi kalau BPJS Online itu basicnya adalah kanal layanan administrasi tatap muka melalui video conference, Mbak, atau kita kenal biasanya melalui Zoom ya. Jadi nanti peserta cukup datang ke misalkan ke instansi ataupun ke misalkan puskesmas ataupun ke badan usaha atau ke desa. Nanti kemudian di desa itu ada seorang PIC yang bertugas mengkoordinir peserta tadi untuk pelayanan dengan kami. Nanti ada petugas kami yang standby di depan laptop untuk melakukan administrasi, membantu peserta sesuai dengan kebutuhan yang dilakukan oleh pesertanya, seperti itu. Kira-kira seperti itu untuk gambarannya. Jadi kemudahan apa saja yang didapat peserta dengan adanya BPJS tersebut? Jadi kalau kemudahannya banyak sekali, Mbak, sebenarnya. Salah satunya peserta itu kalau mau ngurus ke kantor kan jauh ya, kemudian juga perlu transportasi. Kalau BPJS Online ini cukup peserta dekat misalkan ke desa, itu kan deket nih dengan wilayahnya, jadi tidak perlu membuang katakanlah waktu yang cukup lama, kemudian juga ongkos ke kantor itu berapa kan, artinya cukup ke desa aja, menyiapkan apa yang perlu disampaikan, misalkan dia mau daftar BPJS Kesehatan, cukup nanti membawa KK, KTP atau buku rekening, nanti kemudian kami akan membantu untuk meregistrasikan itu. Berarti itu termasuknya prosedur atau tata cara yang dilakukan buat bisa dapat administrasi BPJS Online? Itu iya, salah satunya seperti itu. Jadi kan banyak sekali ya di BPJS Online ini, dia mau administrasi itu bisa, atau informasi juga bisa, atau juga mau pengaduan juga bisa. Kalau administrasi itu peserta salah satunya bisa mendaftar, Mbak, mendaftar baru, kemudian juga mau perubahan vaskes juga bisa, perubahan nomor HP, perubahan alamat itu bisa semua. Nanti sama seperti yang di kantor cabang. Jadi sama, cuma bedanya kalau online ini melalui media Zoom aja. Jadi peserta lebih enak aja. Jadi di rumah pun juga bisa, tapi kalau online ini bisa lebih ke instansi ataupun ke desa seperti itu. Kalau waktu pelayanannya sendiri jam berapa sampai jam waktunya berapa? Nanti gini, kita kan untuk prosedurnya itu kita kerjasama dengan instansi dulu, Mbak, misalkan dengan desa. Nanti kita dengan desa akan sepakat dilaksanakan itu hari apa, jam berapa. Nah, setelah itu nanti kita akan membuatkan posternya, dulu disampaikan ke masyarakat, nanti biar masyarakat langsung setelah tahu jadwalnya kapan, langsung datang ke desa tadi. Seperti itu kurang lebihnya. Untuk jenis layanannya apa saja berarti kalau melayani? Layanannya ya, jadi kalau layanan tadi sudah saya sampaikan, bisa administrasi itu meliputi misalnya peserta baru mandiri, atau mau peserta dari perubahan peserta dari peserta pegawai swasta misalkan, Mbak, dia sudah keluar dari perusahaannya dan pindah ke mandiri itu juga bisa. Kemudian ada perubahan vaskes, Mbak, biasanya masyarakat tuh seringnya saya mau ganti dokter, itu kan dia nggak tahu caranya gimana. Nah itu nanti
bisa melalui itu BPJS online. Kemudian juga bisa perubahan data meliputi nomor HP, alamat, email itu semua bisa. Kemudian juga ada namanya informasi. Nanti informasi apapun dia mau menanyakan, misalkan mau cek tagihan, cek iuran, cek kepesertaan itu bisa semua. Atau pengaduan juga malah bisa. Dia mau mengadu masalah pelayanan di kantor kami ataupun di Vaskes atau apa itu boleh semua. Kami terbuka. Artinya memang apapun selama memang peserta itu mau menyampaikan apa yang jadi pengaduannya tadi itu akan kami terima dan akan kami tindak lanjuti. Seperti itu berarti semua dimudahkan sekali dengan adanya BPJS online ini ya Bapak. Jadi peserta sudah tidak perlu datang ke kantor, cukup BPJS online aja nanti sudah bisa dibantu untuk semuanya tadi. Iya betul. Berarti sebenarnya ada kendala lain nggak Pak? Kalau online ya. Kendalanya biasanya sih kalau peserta tuh kadang tuh memang karena peserta kan online ini kan lebih kita kan masih ke itu ya, ke daerah-daerah mungkin yang jauh, kemudian juga yang kadang-kadang memang masyarakat tuh ada yang memang gaptek ya Mbak dengan online. Makanya tadi ada yang namanya PIC tadi. Jadi itu yang bertugas nanti akan membantu peserta tadi dalam melaksanakan itu BPJS online-nya tadi. Jadi terbantu sekali. Kalau peserta sendiri biasanya juga pasti agak bingung, ini nanti saya mau ngapain itu bingung. Makanya dengan adanya PIC tadi dari instansi ataupun desa itu akan membantu menyampaikan apa yang menjadi keluhan ataupun menjadi pelayanan dari peserta tadi di kami. Oke, begitu. Jadi pemirsa sangat manfaat sekali ini dengan adanya BPJS online. Betul sekali Mbak. Oke, Bapak terima kasih atas waktunya. Sama-sama. Hari ini sudah menyempatkan hadir di podcast Akurat Jateng. Bapak Irfan dari BPJS Kesehatan Cabang Ungaran. Sama-sama. Terima kasih atas waktunya. Oke, terima kasih Sobat Akurat Jateng sudah menyaksikan podcast kita hari ini bersama dengan Mas Irfan Mahardinata dari BPJS Kesehatan Cabang Ungaran dengan tema hari ini BPJS Online dan semua manfaat BPJS Online yang sangat mudah nih sekarang dari Bapak Irfan penjelasannya tadi. Semoga dapat bermanfaat buat kita semua. Jangan lupa buat menyaksikan podcast-podcast berikutnya.